Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai peraturan permainan bulu tangkis. Saya di sini sebagai moderator dengan Muhammad Utama Saputra yang beranggotakan Gadis Sekarwangi, Sandi Pramudia, Diki Maulana, Wahyu Hadi Purnomo, dan juga Fikri Haikal. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Peraturan bulu tangkis yang ditetapkan oleh IBF merupakan peraturan standar internasional yang juga menjadi peraturan bulu tangkis yang digunakan oleh PBSI. Organisasi ini bernama Federasi Bulu Tangkis Internasional atau International Badminton Federasi dan disingkat dengan IBF. Pada pertemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada 24 September 2006, International Badminton atau IBF berganti nama menjadi Badminton World Federation (BWF) hingga sekarang. Peraturan tempat dan peralatan bulu tangkis. 1. Peraturan lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis sesuai standar internasional dan nasional sudah ditentukan oleh Badminton World Federation atau BWF. Lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi 4 atau persegi panjang dengan ukuran 13,40 meter atau dapat dipakai dalam pertandingan tunggal dan ganda. Lapangan ditandai dengan garis berwarna yang dapat terlihat jelas seperti putih, hitam, kuning, dan warna yang lain pada batas ukuran yang sudah ditentukan. Tebal garis-garis lapangan tersebut adalah 3,8 cm. Garis tersebut juga menjadi batas out badminton. 2. Peraturan tiang. Tinggi kedua tiang bulu tangkis adalah 155 cm dari lantai. Kedua tiang tersebut harus kuat untuk menjaga jaring tetap tegang atau erat atau tidak kerut. Tiang harus ditempatkan pada garis batas di samping lapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 3. Peraturan jaring atau net. Jaring atau net bulu tangkis harus dibuat dari tali halus yang disemak dan dijala dengan jarak 1,6 cm sampai dengan 2,0 cm. Net harus dipasang terentang dengan erat dan kuat di antara kedua tiang yang mempunyai lebar 7,6 cm. Pada bagian ujung atas net harus berada 1,52 cm dari lantai pada pertengahan lapangan dan 1,5 cm dari lantai pada kedua tiang. Net juga harus mempunyai tepi dari pita putih dengan lebar 7,6 cm dan lipat 2. Di bagian tengah pita tersebut diberi kawat atau tali yang ditarik dan dieratkan dari kedua ujung tiang. B. Peraturan permainan tunggal. Pertandingan bulu tangkis partai tunggal mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis tunggal. Yang pertama, pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai dari pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, setiap kali sebuah angka dibuat, kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu berdiri. Lalu yang C yaitu peraturan pertandingan ganda. Peraturan pertandingan bulu tangkis partai ganda mempunyai beberapa aturan
yang harus kita patuhi oleh beberapa pemain bulu tangkis ganda. Yaitu yang pertama, sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali. Lalu yang kedua, pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Lalu yang ketiga, pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Yang keempat, bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. Sedangkan yang terakhir yaitu apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. D. Sistem perhitungan poin. Sistem perhitungan poin dalam setiap pertandingan atau tunggal maupun ganda terdiri atas 3 kali 21 rally poin. Pemenang dalam pertandingan bulu tangkis adalah pemain atau pasangan yang sudah memenangkan 2 set. Sedangkan set ketiga adalah set penentuan, yaitu pemain atau pasangan yang memenangkan set ini akan menjadi pemenang pertandingan. Apabila kedua belah pihak sudah mencapai poin 20 sama, maka dibutuhkan selisih 2 poin untuk menentukan pemenangnya. Tetapi jika kedua poin tim sudah sama-sama mencapai poin 29 dan belum memiliki selisih poin 2, maka tim yang lebih dulu mencapai poin 30 akan ditetapkan sebagai pemenang. E. Peraturan servis bulu tangkis. Aturan servis yang harus diperhatikan dalam permainan bulu tangkis yaitu yang pertama, posisi bagian atas atau kepala raket harus berada di bawah pegangan raket ketika memukul shuttlecock. Posisi bagian atas atau kepala raket lebih tinggi atau di bawah pinggang. Posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan atau garis di depan area permainan sendiri. Kaki kiri tidak boleh melangkah atau statis. Kaki kanan yang hanya boleh bergeser dan tidak boleh diangkat dari lantai. Mengayunkan raket dan memukul shuttlecock dilakukan secara bersama sehingga menjadi satu rangkaian. Yang terakhir, pemain penerima servis boleh bergerak setelah pelaku servis memukul bola. F. Sistem pindah bola. Yang pertama, sebelum memulai pertandingan, pemain dari setiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, pemain yang akan melakukan servis orang pertama ditentukan dari jumlah peroleh poin genap atau ganjil. Yang ketiga, sebelum pindah bola, masing-masing pemain dari setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis kecuali servis pertama pada awal setiap set tidak mendapat kesempatan kedua. Yang keempat, servis pertama dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan ketika pindah bola, bukan oleh orang pertama. G. Sistem poin. Sistem pasang hanya mempunyai 1 kali kesempatan untuk melakukan servis. Tidak ada servis kedua. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan raihan poin dari pasangan tersebut. Servis dilakukan oleh pemain yang sama sampai poin selanjutnya diraih oleh lawan. Baiklah, itulah beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis yang terbaru untuk sekarang. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dalam hati, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.